Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku ingin membagikan video kenang-kenangan aku saat mau perjalanan ke rumah sakit untuk lahiran anak ketiga. Jadi kemarin setelah kontrol terakhir aku dijadwalkan untuk cek lab sebelum dilakukan pembedahan atau operasi sesar. Sebelumnya aku mohon maaf karena kalau suaraku masih serak-serak gimana gitu, karena emang belum full sembuh. Hari ini aku juga masih ada di rumah sakit, dan ini aku hanya mengajak anakku yang besar karena anakku yang kedua aku tinggal di rumah tetangga aku. Dan pertama kali sebelum dilakukan cek lab, aku timbang berat badan dulu. Kemudian ini persiapan untuk diambil darah untuk mengukur gula darah aku ya. Jadi ini pakai alat yang udah otomatis, dipencet keluar darah, terus hasilnya akan keluar, dan alhamdulillahnya hasilnya normal. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Semoga diberi kelancaran dalam semua urusannya, dimudahkan dalam mencari rezekinya, diberikan kebahagiaan oleh selamanya ya. Oh iya, aku juga pengen sharing tentang rumah sakit ini. Walaupun ini rumah sakitnya masih tergolong baru, masih baru ulang tahun sebelumnya ulang tahun yang keempat, berarti baru 4 tahun ini. Tapi alhamdulillah pelayanannya di sini enak banget. Karena yang anakku pertama, aku lahirannya nggak di sini tapi di rumah sakit yang lain. Ada beberapa hal yang membuat aku tidak ingin kembali lagi ke sana untuk kelahiran ya. Mungkin untuk yang lain aku mungkin masih nyaman di sana. Tapi ya pelayanannya yang nyaman, tempatnya juga enak, bersih, terkondisikan. Jadi membuat aku jatuh hati ya ibaratnya untuk melahirkan di sana lagi. Jadi ini tadi cek labnya di pagi hari sekitar jam 8 udah mulai daftar, dan disuruh kembali lagi jam 5 untuk mulai opnam. Dan ini sebenarnya sudah terlambat karena jam 5:30 baru mulai perjalanan lagi untuk kembali lagi ke rumah sakit. Hitung-hitung sekalian melihat suasana malam di kota kecil ini. Ada yang samaan gak tinggalnya di daerah Sukoharjoan? Kalau ada bisa komen di bawah, kapan-kapan kita meet up, boleh? Oh iya, sebenarnya untuk domisili aku ada di Wonogiri, tapi karena suamiku di Sukoharjo, jadi aku ikut kependudukannya di Sukoharjo. Jadi apa-apa aku ada di Sukoharjo. Dan Solo Baru ini termasuk masih daerah Sukoharjo ya teman-teman. Jadi kalau nanti di video aku selanjutnya cukup banyak ada di rumah mertua, ya harap maklum karena kurang lebih nanti 1 bulanan aku ada di rumah mertua karena ibuku udah gak ada. Jadi untuk yang ngurusi setelah lahiran, setiap kali aku lahiran pasti diurus sama mertua. Alhamdulillah aku dapat mertua yang baik hati ya teman-teman, mau bantuin aku dalam persalinan ini. Apalagi kakak suami aku ada di jauh, jadinya ya cucu yang bisa yang dekat ya anak-anak aku.
kebetulan suamiku cuma berdua sama kakaknya, jadi nggak punya saudara lagi. Dan suamiku berarti anak laki-laki satu-satunya. Jadi sudah tugasnya untuk menjaga ibunya ya, apalagi bapak mertua aku juga sudah nggak ada. Jadi ya saling berbagilah, aku punya bapak, suamiku punya ibu, jadinya ya sama-sama saling pengertian dalam menjaga orang tua kita masing-masing. Dan ini sudah mendekati di rumah sakit ya. Kebetulan rumah sakitnya kurang lebih ada 25 lantai, tapi sekarang yang dipakai kurang lebih 18 lantai setahu aku, karena di lift yang bisa dipencet hanya sampai lantai 18 ya teman-teman. Hehehe. Kira-kira gimana ya perasaannya teman-teman kalau punya anak 3? Kalau aku sih excited, tapi juga takut gak bisa fokus dalam membesarkan mereka, gak bisa amanah dalam mendidik mereka. Tapi bismillah aja. Jadi perasaanku antara bahagia, sedih, takut, juga bingung. Karena jujur kemarin ketika ngurusi anak 2 itu sudah ngerasa repot. Tapi ternyata Allah kasih amanah lagi, dan itu pun tahunya ketika udah umur 5 bulan ya teman-teman. Jadi perasaannya benar-benar campur aduk, antara bahagia dikasih amanah lagi, tapi kok iya secepat ini gitu kan. Karena jarak antara anak kedua dengan anak ketiga itu cuma 1,5 tahun. Tapi aku percaya Allah kasih ujian ini pasti akan ada tujuannya, akan ada hikmah di balik semua ini dengan kebaikan. Insya Allah akan mendatangkan kebaikan untuk aku dan keluargaku, juga untuk masa depan kami. Jadi ya harus disyukuri aja ya teman-teman. Di sini ada nggak ya teman-teman yang punya anaknya sudah 3? Mohon masukannya ya, kira-kira gimana cara mendidik mereka, cara membesarkan mereka, terutama cara membagi waktu untuk mengerjakan dengan pekerjaan rumah. Apalagi aku juga punya pekerjaan yang lain. Kira-kira gimana ya teman-teman? Untuk sarannya mohon ditulis di kolom komentar. Jadi di video ini aku naik kelas ya teman-teman. Seharusnya kan aku pakai BPJS ada di kelas 2, tapi karena kelas 2 benar-benar sudah full, akhirnya mau gak mau naik kelas ke kelas 1 dengan menambah biaya lagi. Tapi ya alhamdulillah dapat view yang bagus. Itu sebenarnya itu ada di lantai 10. Pemandangannya lumayan bagus ya teman-teman kalau di waktu malam. Tapi aku gak sempat bikin video di pagi harinya atau di siang harinya gitu. Fasilitasnya juga lengkap. Di sini ada kursi yang bisa dijadikan tempat tidur. Juga ada lemari besarnya. Kalau di kelas 2 itu ada 3 orang di setiap ruangan, tapi kalau di kelas 1 cuma 2 orang di setiap ruangannya. Dan aku sukanya di rumah sakit ini itu bersih ya teman-teman. Jadi kalau mungkin kalau ada di rumah sakit yang lain ngerasa ada bau-bau rumah sakit gitu, tapi kalau di rumah sakit ini bener-bener ngerasa nggak lagi di rumah sakit. Jadi aku benar-benar nyaman kalau ada di rumah sakit ini. Ya walaupun mungkin secara harga berbeda dengan rumah sakit yang lain ya, tapi kalau dibanding dengan fasilitas dan kenyamanannya itu sebanding lah. Dan ini tadi video sebelumnya waktu aku masuk ke ruangan
operasi, dan sekarang tadi udah keluar dari ruangan operasi. Bedanya di perut ya teman-teman. Waktu masuk ruangan perutnya masih buncit, kalau ketika udah keluar perutnya udah kempes, tapi kakinya nggak bisa digerakin. Mohon maaf ini teman-teman, suamiku bikin videonya kebalik karena sambil diajak ngomong sama perawatnya ya. Dan ini sudah masuk di ruangan, perasaannya galau, bener-bener ngerasa bingung. Dan di situ aku ngerasa oke lah, aku sudah cukup, aku nggak pengen punya anak lagi. Tapi semoga Allah tidak kasih titipan lagi ya, karena aku kemarin nggak jadi di steril ya teman-teman. Oke, cukup sekian ya videonya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Mohon dukungannya, subscribe, like, and comment. Terima kasih.